Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa warahmatullahi wabarakatuh. syukronillah amma ba'du. Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan rasa syukur kita kehadirat ilahi Robi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 13 kelas 18 Manajemen D dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai negosiasi dan bisnis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yunita dengan NRP 1840100216. Kemudian ada saudara Indira Jara dengan NRP 1840100207. Ada saudari Sigi Taufik dengan NRP 1840100211. Saudari Syaila Tiara dengan NRP 1840100246. Dan juga ada saudari Lisna Wulansari dengan NRP 1840100244. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Perkembangan dunia bisnis sejauh ini berkembang dengan sangat pesat. Bisnis menjadi penghasilan yang menjanjikan karena melalui bisnis kita bisa menghasilkan simbiosis mutualisme untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat hidup kita sebagai manusia. Hal yang tidak lepas dari makhluk hidup adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Mungkin beberapa dari teman-teman sudah mengetahui karena dari pertemuan pertama sampai saat ini kita sedang membahas komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam bernegosiasi. Nah, kenapa bisa dikatakan sangat penting dalam bernegosiasi? Komunikasi dan negosiasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan komunikasi merupakan salah satu unsur penting yang ada pada praktik negosiasi. Hubungan negosiasi dan komunikasi dapat dilihat dari pertama-tama dari definisi negosiasi itu sendiri. Teman-teman udah tahu kan definisi dari negosiasi itu sendiri apa? Seperti yang diutarakan oleh Putnam dalam Rolop berasumsi bahwa negosiasi merupakan ketergantungan antara satu atau dua aktor yang terlibat dalam interaksi sosial untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Nah, negosiasi adalah bentuk transaksional dari komunikasi yang mana aktor dapat menyampaikan dan menerima pesan yang memicu ketergantungan dan saling mempengaruhi yang nantinya dapat mempengaruhi masa depan dari aktor yang terlibat. Nah, selain dilihat dari definisinya, fungsi dari negosiasi juga menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara komunikasi dan negosiasi. Adapun fungsi negosiasi yaitu sebagai tipe khusus dari komunikasi, yang mana aktor terlibat dalam proses pemecahan masalah dengan diskusi dan mengembangkan pemahaman bersama yang berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian. Negosiasi menjadi sarana untuk memfasilitasi hubungan berdasarkan dialog dan kesepakatan berlandaskan pemahaman. Komunikasi memiliki peran penting dalam proses ini. Ketika terdapat perbedaan pendapat atau konflik, negosiasi berfungsi sebagai alat untuk mendesak para aktor untuk dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan mereka melalui proses komunikasi. Jadi seperti itu, komunikasi itu sangat penting di dalam negosiasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan negosiasi, baik secara sadar maupun tidak sadar.
Seperti ketika kita sedang berbelanja di pasar, secara tidak langsung saat kita menawar, kita sedang melakukan negosiasi dengan penjual ataupun misalnya ketika kita sebagai seorang pengusaha yang sedang berunding dengan mitra bisnis kita. Itu juga bisa dikatakan sebagai negosiasi. Negosiasi juga telah berkembang dari segi formal dan informal. Di dalam negosiasi formal dalam berbentuk perundingan di atas meja ataupun pertemuan para pembisnis untuk mencapai kesepakatan. Itu formal ya. Kalau dalam segi informal, negosiasi biasanya dilakukan dengan pembicaraan. Pembicaraan biasa yang tidak resmi antara kedua belah pihak untuk mencapai sebuah jalan yang diinginkan. Sebagian besar masalah yang terjadi dalam sebuah bisnis bisa dilakukan dengan cara negosiasi. Pihak yang bisa melakukan negosiasi dengan baik dapat memperoleh kesepakatan yang diinginkan. Namun, kebalikannya, jika pihak tersebut tidak mengetahui cara bernegosiasi dengan baik dan benar, maka hanya akan menjadi suatu hal yang sia-sia dan merugikan perusahaan. Hal ini menjadi bukti bahwa peran negosiasi bisnis sangat krusial di dalam menjalankan suatu kerjasama di dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Jadi, secara tidak sadar bahwa kita juga sebenarnya telah melakukan negosiasi. Contohnya itu seperti saya pergi ke toko buah misalnya ya, saya ingin membeli buah jeruk. 1 kilonya harga buah jeruk itu seharga 25.000, saya menawarnya 20.000. Jika si harga jeruk itu 20.000, saya akan membeli misalnya 2 atau 3 kilo. Si pemilik buahnya menyepakati itu disebut dengan eee, bernegosiasi. Tapi, kita juga harus memiliki komunikasi yang baik, kita juga harus memiliki komunikasi yang bagus. Supaya apa? Supaya negosiasi kita itu bisa berhasil, sama-sama, tercapai gitu kemauan kita, seimbang seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Indira Jara. Selanjutnya, pengertian negosiasi dalam bisnis. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan tercapai kesepahaman bersama. Sedangkan negosiasi adalah suatu kegiatan yang terencana apa yang harus dicapai, bagaimana, dan dengan pengorbanan apa. Sebuah negosiasi tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi. Proses negosiasi juga merupakan sebuah proses komunikasi yang melibatkan emosi, persepsi, dan permainan kata-kata. Negosiasi antar perusahaan, antar kelompok, dan antar individu umumnya terjadi karena salah satu pihak mempunyai sesuatu yang diinginkan pihak lain, dan pihak lain tersebut bersedia melakukan tawar-menawar untuk mendapatkannya. Proses tawar-menawar tersebut juga merupakan salah satu kegiatan komunikasi. Dalam konteks proses komunikasi, negosiator memiliki peran sebagai komunikator yang mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Oleh karena itu, sebagai komunikator, negosiator harus dapat memahami kliennya yang di pihak lain ia berperan sebagai komunikan. Colquitt dalam bukunya Organizational Behavior menerangkan negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih individu saling tergantung, membahas dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang preferensi yang berbeda. Maka dapat dikatakan negosiasi dalam bisnis merupakan proses dari sebuah transaksi usaha untuk dapat menjalin kerjasama dengan calon mitra usaha digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda. Yang selanjutnya ada strategi dan proses negosiasi. Yang pertama, ada win-lose atau kalah-menang. Dalam pengertian bentuk negosiasi dengan asumsi hanya salah satu pihak yang akan memperoleh keuntungan dari kepentingan yang dinegosiasikan. Yang kedua, ada win-win solution atau menang-menang, yaitu bentuk negosiasi dengan asumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi memperoleh keuntungan di mana mengedepankan kompromi. Yang ketiga, ada compromise atau kompromi. Dalam pengertiannya, pengambilan satu pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah, menang atau kalah,
kalah menang atau kalah-kalah, maka jalan tengah yang dipilih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sela. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 tahapan penting yang harus dilakukan saat negosiasi. Dalam melakukan negosiasi, terdapat 6 tahapan yang penting yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan di sini meliputi mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan, dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Yang kedua yaitu kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap kontak pertama ini merupakan tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak. Lalu yang ketiga yaitu konfrontasi. Tahap ini adalah tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap konfrontasi, terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Lalu yang keempat yaitu konsiliasi. Bentuk konsiliasi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Seperti halnya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Lalu yang kelima yaitu solusi tahap, di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, atau di mana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling membagi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Lalu yang terakhir yaitu tahap pasca negosiasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, selanjutnya ada hambatan selanjutnya di dalam yaitu negosiasi ini. macam-macam negosiator. Macam-macam negosiator. Negosiator di sini terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu negosiator curang. Negosiator curang ini di sini harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas pada pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Yang penting bagi negosiator curang adalah dapat memenangkan negosiasinya. Lalu yang kedua yaitu negosiator profesional. Seorang negosiator profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memilih pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi dengan baik. Yang tak kalah penting adalah ia tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. Lalu yang ketiga yaitu ada negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli dengan apapun yang dia lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa menang. Yang penting baginya adalah ada yang menang dalam negosiasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator yang bodoh macam ini, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang berpura-pura bodoh tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu ada negosiator naif. Pada umumnya, negosiator naif yaitu negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, negosiator tersebut bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak negosiasinya. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sigit. Ya, selanjutnya di sini ada hambatan-hambatan dalam negosiasi bisnis. Yang pertama adanya rasa takut terhadap penolakan pribadi. Lalu yang kedua adanya rasa takut tidak disukai. Yang ketiga perasaan
bahwa mencoba menegosiasikan suatu perjanjian yang lebih baik adalah perbuatan yang tidak baik. Lalu yang keempat, adanya perasaan bahwa kalau kita terbuka itu harus mengenal posisi kita. Lalu yang kelima, adanya rasa takut gagal yang alamiah. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, negosiasi adalah proses tawar-menawar ataupun kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, agar keduanya mendapatkan keuntungan ataupun kesepakatan bersama. Negosiator mempunyai tujuan dan sudut pandang yang berbeda-beda untuk mencapai kepuasan masing-masing mengenai masalah yang sama, di mana dalam negosiasi itu harus memperhatikan berbagai aspek dan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisna. Lalu di sini ada saran dalam melakukan negosiasi diperlukan seseorang yang mampu melihat peluang, sabar, dan memiliki daya sensitif sosial yang tinggi. Sebelum melakukan negosiasi, sehendaknya negosiator mempelajari situasi yang ada dalam bernegosiasi. Seorang negosiator jangan memberikan harga yang tinggi dari harga yang sebenarnya. Dan negosiator jangan menawar harga jauh yang lebih murah dari harga yang ditawarkannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.